Namaku Dinda. Dulu aku pernah berpikir bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia ini. Aku memiliki suami yang sangat aku cintai. Sosok yang aku anggap sebagai pelindung dan segalanya. Kami menikah dengan penuh harapan, berjanji akan bersama dalam suka maupun duka, sampai tua nanti. Aku mengurus rumah tangga ini dengan sepenuh hati, melayani dia dengan setulus jiwa, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan cita-citaku sendiri demi dia dan keluarga kecil kami. Aku pikir kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Tapi siapa yang sangka, kenyataan begitu kejam. Ternyata selama bertahun-tahun itu, dia menduakanku. Di belakang punggungku, dia menjalin hubungan dengan wanita lain. Pengkhianatan itu terungkap dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan akhirnya, dengan hati yang sedingin es, dia memilih pergi. Dia meninggalkanku sendirian, memilih wanita itu, dan meninggalkanku dengan hancur lebur. Tidak hanya hatinya yang pergi, dia juga meninggalkan tumpukan hutang yang jumlahnya sangat besar. Hutang yang bahkan aku tidak tahu asal-muasalnya. Tapi kini menjadi tanggung jawabku karena namaku ikut terseret di sana. Dunia seakan runtuh menimpaku seketika. Aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan tetap, dan yang paling menyakitkan dari segalanya, keluargaku sendiri justru membelakangiku. Orang tuaku marah besar. Mereka merasa malu memiliki menantu yang tidak setia, dan anak yang gagal membina rumah tangga. Saudaraku pun menjauh, mereka mengucilkanku. Mereka bilang aku membawa sial, bilang aku tidak becus mengurus suami, dan menyalahkanku atas semua kejadian ini. Mereka menutup pintu rumah bagiku. Jangan pulang sebelum kamu bisa bangkit, begitu kata ayahku dengan nada kecewa yang dalam. Rasanya aku ingin mati saat itu. Aku dikhianati oleh suami, dikucilkan oleh keluarga, dan ditinggalkan oleh dunia. Tidak ada tempat untuk pulang, tidak ada bahu untuk bersandar, tidak ada tangan yang terulur menolong. Aku benar-benar sendirian di tengah dunia yang kejam ini. Orang-orang menatapku dengan sinis, tetangga membicarakanku di belakang, dan aku merasa menjadi aib bagi semua orang. Tekanan hidup yang begitu berat, rasa sakit hati yang mendalam, serta kebutuhan yang mendesak, membuatku terpaksa melakukan hal yang bertentangan dengan prinsipku. Karena tidak punya pilihan lain, karena hutang terus menagih dan penagih datang setiap hari meneror, aku berubah total. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang lembut, sopan dan pemalu. Aku menjadi liar. Aku ingin memberontak pada nasib yang tidak adil ini. Aku mulai memakai baju-baju yang terbuka, riasan yang tebal, dan mulai mencari nafkah di tempat-tempat yang gelap, di mana suasana bising, penuh asap rokok, dan minuman keras. Di sana aku bekerja melayani tamu, tersenyum palsu, dan membiarkan mereka memandang tubuhku hanya demi selembar uang merah. Setiap kali ada pria yang menggoda, setiap kali ada tangan yang mencoba menyentuh, hatiku menangis. Aku merasa kotor, aku merasa murah, dan aku merasa harga diriku sudah jatuh ke tanah, terinjak-injak oleh kenyataan pahit. Tapi apa daya, aku butuh makan, aku butuh bayar hutang, dan dunia tidak memberiku jalan lain. Aku hidup dalam kesendirian yang pahit, jauh dari keluarga, dihina oleh masyarakat, dan terjebak dalam kehidupan yang aku sendiri sangat benci. Hari-hari berlalu begitu berat. Setiap malam pulang kerja, aku selalu menangis sendirian di kamar kos yang sempit dan pengap. Melihat pantulanku di cermin dengan penampilan yang berantakan, aku merasa muak dan jijik pada diriku sendiri. Ini bukan Dinda yang dulu aku kenal. Ini bukan wanita yang dulu dihargai dan disayang. Aku rindu sekali menjadi diriku yang dulu yang tenang, yang suci, dan yang bermartabat.
Aku sadar bahwa cara ini salah. Aku sedang menyiksa diri sendiri. Aku melakukan semua ini hanya karena aku sakit hati dan putus asa. Tapi justru aku yang makin terluka dan makin terpuruk. Hati kecilku berteriak keras ingin berubah. Aku ingin membersihkan diriku dari lumpur kotor ini. Aku ingin keluar dari tempat gelap itu. Aku ingin bekerja dengan cara yang halal. Aku ingin hidup tenang, dan aku ingin menghargai diriku sendiri lagi. Dan di lubuk hati yang paling dalam, rasa rindu itu datang. Aku sangat ingin memiliki keluarga lagi. Aku ingin punya suami. Aku ingin ada seseorang yang bisa memelukku erat, melindungiku dari kerasnya dunia, membantuku melunasi hutang-hutang ini, dan menerima aku apa adanya, dengan segala luka dan kekuranganku. Namun, keraguan dan ketakutan itu selalu menghantuiku setiap kali aku mencoba membayangkan masa depan. Adakah yang mau denganku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku berkali-kali. Adakah pria yang berhati mulia yang mau menerima wanita sepertiku? Wanita yang sudah pernah menikah, ditinggal pergi dengan kejam, punya banyak hutang yang menumpuk, dikucilkan oleh keluarga sendiri, dan pernah hidup tersesat di jalan yang gelap dan kotor seperti aku. Rasa minder itu begitu besar, menghancurkan segala keberanianku. Aku merasa diriku ini cacat, penuh noda, dan penuh beban berat. Siapa sih yang mau mengambil risiko menikahi wanita dengan masa lalu yang kelam dan masalah yang segudang sepertiku? Pasti mereka akan malu, pasti mereka akan melihatku rendah, dan pasti mereka tidak akan bisa menerima sejarah hidupku yang kelam ini. Aku sering menangis hingga tertidur, memandang langit-langit kamar yang gelap, bertanya-tanya dalam hati yang hancur. Apakah aku masih pantas bahagia? Apakah Tuhan masih menginginkanku? Apakah masih ada hati yang mau menerima kekotoran masa laluku, yang mau membantu melunasi hutang-hutangku, dan yang mau menyayangiku tanpa melihat status dan masa laluku? Apakah masih ada yang sudi menyandingi diriku yang penuh luka ini? Adakah yang mau denganku? Adakah yang benar-benar mau menerimaku seutuhnya? Tamat. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? We carried it all, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to
I think it's understood. Nothing good can come of that. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now?